dipersembahkan oleh Kita langsung ke ruangan Bapak ya. Wah, langsung disuruh masuk ke ruangan. Ini kantornya, Pak? Oke. Wah. Mas Muni, baru 1 minggu ya pindah ke rumah dinas baru ini ya? Sebelumnya di mana, Mas? Di Widya Chandra. Widya Chandra. Jadi gimana, sudah betah dengan rumah yang baru? Ya harus betah dong. Harus betah ya. Sudah betah juga menjadi menteri yang baru sekarang, Menteri Koperasi. Sebelumnya kan Menkominfo. Iya. Jadi gini loh, saya selalu bilang ke teman-teman gerakan koperasi, bahwa saya ini bukan Menteri Koperasi, tapi juru bicara koperasi. Kenapa begitu, Mas? Bukan karena koperasi itu harus gerakan. Ini adalah gerakan sosial ekonomi sesuai dengan perintah Undang-Undang Dasar, amanat konstitusi. Karena itu koperasi ini harus jadi gerakan sosial ekonomi masyarakat. Gitu. Mas, aku mau tanya dong nih, kebetulan di sini ada kertas dan spidol. Mas Muni, sekarang kan zamannya setiap menteri itu dinilai ya. Ada lembaga ini memberikan nilai ini, memberikan rapor ini. Itu kan bagian dari demokrasi. Nah, kalau Mas Muni sendiri boleh dong menilai diri sendiri. Gini. Iya kan? Kalau memberikan skor, saya gini, koperasi ini terus terang di Indonesia perlu tantangan tersendiri. Karena apa? Karena tingkat partisipasi masyarakat menjadi anggota koperasi baru 29,8 juta, baru 30 juta. Dibandingkan dengan Amerika yang katanya negara kapitalis, liberalis, individualis, dia 155 juta. Hampir setengahnya masyarakat sudah berkoperasi. Ada banyak tantangannya. Jadi justru itu, koperasi ini adalah kementerian yang penuh tantangan, tapi sekaligus juga peluang dan harapan. Ada tantangan, ada peluang. Ada peluang. Kalau begitu, skor kinerja dari Kementerian Koperasi selama di bawah Mas Muni 100 hari kerja ini ya, berapa? Dari 1 sampai 10? 7. 7. Coba kita kasih skornya 7. Berarti ini cukup baik sebetulnya ya? Enggak, karena gini, saya melihat satu begini, koperasi ini sebagai gerakan sosial ekonomi ini punya harapan. Masyarakat bergairah kembali berkoperasi. Kami sudah ganti logo Kementerian Koperasi yang menyimpulkan harapan baru, menyongsong Indonesia Emas. Yang kedua begini, koperasi ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap koperasi harus ditingkatkan. Kedua, rebranding, digitalisasi, karena era digital tetap harus menjadikan koperasi yang lebih modern. Nah, yang keempat, tata kelola dan sumber daya manusia. Kembali lagi ke skor ini, Mas Muni. Angka 7 ini kan cukup baik ya kalau Mas Muni menilai kinerja Mas Muni sendiri. Tapi ada lembaga Selios. Masih sudah dengar dong, Mas Muni ya? Nih, belum, baru dengar. Saya liatin lagi. Ya. Ada 3 kategori loh, nama Mas Muni masuk semua. Menteri berkinerja buruk, katanya tuh di urutan kedua. Menteri yang perlu di reshuffle, urutan kedua juga. Terus menteri atau kepala lembaga yang tidak terlihat bekerja juga ada nama Mas Budi Aristiadi di sini. Komentarnya dong. Demokrasi, semua orang boleh nilai. Silakan aja dinilai. Gitu loh. Termasuk kita juga boleh, masyarakat juga boleh nilai lembaga yang menilai itu. Emang Mas Muni penilaiannya gimana? Terhadap lembaganya? Ya kita kan banding-bandingin dengan yang lain. Dengan lembaga yang lain, dengan Litbang Kompas atau yang lain-lain ya. Banyak lembaga gitu. Kan dibanding-bandingin. Mereka aja nilai Pak Prabowo 5, Mas Gibran 3, bagaimana Presiden dan Wapres. Begitu. Jadi tapi itu bukan dalam diskusi kita lah. Tapi buat kami sebagai kaum Demokrat, bersuara, kebebasan berpendapat, silakan aja nilai. Toh kita juga bisa nilai lembaga itu, gitu loh. Tapi ini dijadikan bahan masukan nggak? Enggak. Dibicarakan juga enggak. Oh gitu? Enggak. Memang Kementerian Koperasi ini kan baru dipisah dari Kementerian UMKM sehingga perlu effort yang lebih berat ya. Tapi buat saya ini challenging, nggak apa-apa. Orang boleh menilai nggak apa-apa. Lebih baik kita dinilai dari awal juga, lebih baik kita dinilai
orang meng-underestimate kita daripada meng-overestimate kita. Tapi kalau disebut kinerja buruk, patut itu di-reshuffle. Kita ikut perintah aja. Kalau kita kan menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Presiden. Tapi sejauh ini Presiden menyampaikan feedback untuk Kementerian Koperasi seperti apa, Mas Muni? Belum. Semua secara umum kan Presiden kemarin terakhir di sidang Kabinet Paripurna menyampaikan bahwa mengapresiasi kinerja Kabinet Merah Putih. Begitu. Selain Presiden Prabowo, Mas Muni kan hari Selasa kemarin tuh tertangkap kamera juga habis berkunjung ke Presiden ke-7, Pak Jokowi. Apa sih yang didiskusikan? Silaturahmi. Kita boleh sambil pindah tempat ya, Mas Muni ya. Jadi kemarin ketika Mas Muni bertemu dengan Pak Jokowi ini banyak yang bertanya-tanya. Gak mungkin lah cuma sekedar silaturahmi biasa. Apa yang didiskusikan? Silaturahmi bahwa harapan masyarakat terhadap pemerintahan ini, pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini sangat tinggi, sehingga kita harus kelola dengan baik. Itu aja pesan Presiden, harus didukung penuh. Ada yang spesifik didiskusikan mungkin terkait dengan lebih banyak ke bagaimana isu-isu terkini, ekonomi kerakyatan, misalnya. Koperasi, misalnya minta saran dari Pak Jokowi juga kan, Mas Muni? Misalnya soal rumput laut, kelapa sawit. Kita tahu Mas Muni sudah lama sejarahnya dengan Pak Jokowi di Projo juga, ya kan. Kemudian pernah menjadi menteri pembantu dari Pak Jokowi juga, dan sekarang sudah menjadi menteri dari Pak Prabowo. Ada yang membanding-bandingkan nggak sih Mas Muni misalnya ketika Mas Muni menjadi menterinya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo sekarang, berbeda tidak cara kepemimpinannya yang dirasakan oleh Mas Muni? Ini kan keberlanjutan. Jadi menurut saya tidak ada bedanya. Selama hati kita, pikiran kita, perasaan kita dan tindakan kita untuk negara, untuk rakyat nggak ada bedanya. Begitu. Memang tantangannya beda karena di Kementerian Koperasi ini lebih jejak, lebih menginjak bumi lah kalau kata teman-teman bilang. Gitu loh. Jadi urusannya memang urusan dengan masyarakat, rakyat kecil. Tapi pernah ditanya gak Mas Muni, sekarang Mas Muni tuh anak buahnya Pak Jokowi apa anak buahnya Pak Prabowo? Ya, gitu? pasti anak buahnya Pak Prabowo dong. Anak buahnya Pak Prabowo, karena jelas kita kan menteri dan pembantunya Pak Prabowo. Kita ingat baru waktu itu dilantik sebagai Menteri Koperasi, sebelumnya Menkominfo, gara-gara oknum Mas Muni sampai harus dipanggil ke Bareskrim Polri. Saya ingin tanya soal itu, tapi kita sambil jalan lagi Mas Muni. Mas Muni, tadi soal oknum. Iya. Mas Muni sepertinya jadi menteri pertama di kabinetnya Pak Prabowo yang sampai harus dipanggil ke Bareskrim nih untuk memberikan keterangan soal waktu itu kasus membacking situs judul. Itu kelanjutannya bagaimana sih Mas Muni? Saya nggak, kalau soal kelanjutan saya nggak tahu. Tapi Mas begini. Nggak dipanggil lagi? Begini, sebagai warga negara yang taat hukum kita wajib membantu aparat penegak hukum dan seluruh masyarakat untuk sama-sama dalam upaya pemberantasan judi online. Keterangan penting yang Mas Muni sampaikan apa waktu itu? Ya bahwa yang paling penting saja. Yang bahwa satu, tidak ada keterlibatan satupun orang-orang dekat saya. Yang kedua, tidak ada perintah baik lisan maupun tertulis dari saya. Yang ketiga, tidak ada aliran dana. Jadi Mas Muni intinya membantah ada keterlibatan. Bukan membantah, saya menjelaskan. Karena ini ada bagian dari upaya-upaya pihak tertentu yang ingin memframing saya, padahal kalau itu digali-gali terus itu kelibatnya ke mereka semua. Makanya saya bilang jangan fitnah saya. Mereka itu siapa sih? Udahlah, nanti semua juga tahu publik. Begitu loh. Cari aja pengepulnya siapa, pengepul dananya. Tanya mereka dong, kamu store ke siapa? Pernah nggak ke Menkominfo? Tapi Mas Muni menyampaikan mereka itu ke penyidik? Oh, saya sampaikan apa adanya. Motifnya apa memang Mas Muni? Loh, mereka kalau itu makin digali nanti kaget. Nanti semakin digali semakin kaget. Kan begini. Kemana aja itu alirannya? Ya. Begitu loh. Iya, kalau Mas Muni mengatakan ada yang mencoba memframing Mas Muni, menurut Mas Muni motifnya apa untuk memframing? Motifnya supaya mereka nggak kena. Padahal mereka selama ini yang menikmati. Saya ini bayang 15 bulan saya yang paling kampanye dan kerja keras loh. Untuk memberantas judi online dengan segala daya upaya yang saya punya. Kasus soal judi online ini langsung besar gitu ketika Mas Muni sudah tidak menjadi Menkominfo lagi, bahkan sudah menjadi Menteri Koperasi. Dan gara-gara kasus ini pula sempat ada isu-isu, wah ini salah satu kandidat yang akan di-reshuffle dan banyak-banyak isu-isu lain. Sebetulnya Mas Muni takut gak sih untuk di-reshuffle? Enggak. Itu hak prerogatif Presiden. Gitu. Kita dipercaya untuk membantu, kita bantu. Sekuat tenaga, sebisa mungkin. Udah. Apakah ini salah Karena satu gini,
Saya yakin kebenaran pasti menemukan jalannya sendiri. Kedua, Tuhan nggak pernah tidur. Baik, kalau begitu. Mas Muni, sukses Sukses. dengan jabatan Menteri Koperasi. Ya. Semoga betul-betul bisa Mantap. membantu mensejahterakan rakyat. Terima kasih. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.